Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok dari kelompok kami. Tugas kelompok kami berjudul Implementasi Metode Adaptive Neuroinfusion Inference System atau ANFIS untuk deteksi stres manusia ketika tidur. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Muhammad Farhan Ajitama dengan NIM 240601201201275. Kemudian ada M. Khairul Ma'arif dengan NIM 240600120130116. Kemudian ada Erda Manhuri dengan NIM 240601201300072. Dan ada Wasis Pabudi dengan NIM 2406012012015. Oke, next. Nah, apa sih latar belakang dari kasus yang kita ambil ini? Kita mengambil latar belakang yaitu stres. Stres merupakan fenomena yang terjadi di sekitar sepanjang umur manusia. Semua orang pernah mengalaminya sepanjang hidup mereka. Nah, dalam ilmu psikologi ini, stres adalah perasaan tekanan dan ketegangan mental. Stres dalam bentuk positifnya dapat meningkatkan kesehatan biopsikososial dan memfasilitasi kinerja. Tingkat stres yang cenderung tinggi dapat mengakibatkan masalah biologis, psikologis, sosial, bahkan bahaya serius bagi pengidapnya. Ada banyak cara untuk memprediksi tingkat stres, yaitu seperti cara objektif menilai tingkat kortisol seseorang, menggunakan kuesioner stres evaluasi diri, atau pengukuran fisiologis yang dilakukan dalam pengaturan stres laboratorium. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, stres dapat berdampak pada tubuh manusia, salah satunya gangguan pada aktivitas tidur manusia. Salah satu cara untuk mendeteksi stres adalah melalui pengukuran fisiologis. Pengukuran fisiologis adalah sinyal yang dapat diukur pada organisme hidup dan memberi kami informasi yang berguna tentang aktivitas sistem saraf otonom. Data fisiologis berasal dari organ vital seperti jantung, paru-paru, dan berbagai kelenjar yang fungsinya dikendalikan oleh simpatis dan parasimpatis. Nah, dalam penelitian ini, dilakukan deteksi stres pada manusia melalui pengukuran fisiologis manusia ketika tidur. Dataset yang digunakan mempunyai beberapa fitur, antara lain frekuensi lingkuran, frekuensi respirasi, suhu badan, pergerakan lengan, oksigen darah, gerakan mata, lama tidur, dan detak jantung. Namun, yang digunakan dalam penelitian ini hanya fitur lama waktu tidur dan rata-rata detak jantung per menit lama tidur. Metode deteksi yang digunakan adalah Adaptive Neurophagy Inference System atau ANFIS. Output yang dihasilkan berupa tingkat stres pada manusia dengan rentang 0-4. Nah, data tersebut merepresentasikan tingkat stres dari yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Nah, dapat dilihat datasetnya kita ambil dari Kaggle. Oke, next. Nah, rumusan masalah yang kita tarik dari latar belakang tadi adalah yang pertama adalah bagaimana metode Adaptive Neurophagy Inference System atau ANFIS melakukan prediksi tingkat stres pada melalui aktivitas manusia ketika tidur. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengolah data dari dataset yang ditentukan. Kemudian yang terakhir ada bagaimana tingkat keakuratan metode Adaptive Neurophagy Inference System atau ANFIS melakukan prediksi tingkat stres pada aktivitas manusia ketika tidur. Oke, next. Oke, untuk langkah-langkah saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, untuk langkah-langkah akan saya jelaskan. Mungkin untuk langkah-langkah ini akan saya langsung demokan dengan MATLAB. Oke, sebelumnya yang pertama adalah membuka MATLAB, kemudian menambahkan datasetnya ke dalam workspace dengan membuat new, lalu menambahkan datanya secara manual atau bisa di-copy dari Excel langsung dimasukkan ke dalam ini ke dalam workspace MATLAB-nya. Ya, untuk data di kolom yang pertama ini merupakan data lama waktu tidur manusia. Kemudian yang data kedua adalah input rata-rata detak jantung per menit. Dan yang ketiga adalah hasil output tingkat stress level dari manusia yang diukur. Yang kedua dilakukan adalah dengan membuka di app di bagian Neurophagy Designer.
di pop-up window yang sudah masuk, di sini kita akan melakukan load data dari workspace, dengan memasukkan nama dari file data yang sudah dibuat. Nah, dapat dilihat datanya sudah masuk. Kemudian di sini kita membuat fish-nya. Di sini kami membuat inputnya untuk input yang pertama dan kedua memiliki 7 membership function dengan membership function type, yaitu segitiga. Hal ini kami pilih setelah melakukan beberapa kali tes, dan yang kami dapatkan untuk errornya yang paling kecil adalah dengan kedua inputan memiliki 7 membership dengan tipe membershipnya segitiga. Setelah itu dilakukan epoch. Di sini untuk lebih cepat saya bikin 50 kali epoch saja. Lalu train. Nah, setelah training, di sini sebenarnya sudah didapatkan jumlah errornya yaitu 0,00298084 dan konstan seperti itu. Ya sudah didapatkan dari 50 epoch didapatkan error 0,00298084. Untuk struktur dari unfish modelnya seperti ini, dengan inputan 7 dan rule-nya ada 49, outputnya ada 49 juga. Kemudian setelah itu setelah itu bisa dilakukan ekspor fish-nya secara langsung dengan diekspor ke workspace maupun ke file. Kalau tidak bisa langsung membuka fish properties-nya dengan ini Ctrl+1. Baik, seperti itu langkah-langkah untuk membuat mentraining datanya menjadi unfish model. Kemudian untuk metode dan variabel saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada metode dan variabel pada penelitian kami kali ini. Yang pertama yaitu untuk metode kami menggunakan metode Sugeno, di mana metode ini sedikit mirip dengan metode Mamdani. Perbedaannya itu hanya pada bagian konsekuen, di mana untuk metode Sugeno ini bagian konsekuennya itu berupa konstan atau langsung bilangan crisp. Berbeda dengan metode Mamdani yang konsekuennya itu berupa fuzzy set. Kemudian untuk variabel yang kami gunakan di sini pada MATLAB tadi yaitu input 1 atau lama waktu tidur dengan rentang nilainya itu dari 0 sampai 9 yang merupakan variabel input. Kemudian untuk input kedua yaitu rata-rata detak jantung dalam rentang 50 sampai 85 untuk jenisnya yaitu input, dan kemudian outputnya berupa stress level dalam rentang 0 sampai 4 untuk output, 0 untuk tingkat stres yang paling rendah, dan 4 untuk tingkat stres yang paling tinggi. Saya di next. Untuk selanjutnya di sini ada membership function untuk bagian input. Yang pertama untuk input 1 atau tadi lama waktu tidur terbagi menjadi 7 membership function yang menggunakan dengan triangle atau segitiga, dan untuk yang paling kirinya itu berubah menjadi linear turun karena diawali dari puncak. Kemudian untuk yang bagian kanan juga menjadi linear naik karena diakhiri pada puncak. Untuk yang input 2 juga sama menggunakan triangle membership function dengan jumlahnya juga sama yaitu 7. Kemudian bisa di next. Nah, ini untuk membership function output. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk bagian output atau konsekuen itu berupa konstan, sehingga di sini tidak ada bentuk grafiknya, hanya terdapat variabel-variabel untuk membership function outputnya yang sejumlah 49 didapatkan dari 7 input
1 dan 7 input 2 dikalikan sehingga jumlah totalnya ada 49. Kemudian bisa di next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada rules dan inferensi. Dari input dan output yang sebelumnya telah dijelaskan, dibentuk rules dan inferensi sejumlah 49, di mana ini merupakan gabungan dari seluruh input dan output seperti yang dapat dilihat di layar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya pada bagian diversifikasi. Nah, di sini di metode Sugeno yang kita terapkan menggunakan yang pertama untuk N metodenya kita menggunakan tipe produk, kemudian untuk metode OR-nya kita menggunakan probabilistic OR, kemudian untuk implikasinya kita menggunakan metode min yang akan mencari nilai minimal di antara membership function-nya nanti. Kemudian untuk agregasi kita menggunakan metode max yang akan mencari nilai maksimal di antara output yang kita dapatkan nanti. Kemudian untuk diversifikasi kita menggunakan weight average of all rule outputs yang akan mencari nilai rata-rata dari semua rule yang menjadi keluaran nantinya. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada testing. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada input itu menggunakan salah satu data di dataset. Di sini diambil 5 data pada dataset, kemudian kita membandingkan hasil hitungan di program dengan label yang terdapat pada dataset. Nah, di situ bisa dilihat bahwa selisih antara hitungan pada program dan pada label dataset itu mungkin ketepatannya sudah bagus. Dan untuk selisihnya juga hanya kecil. Itu paling besar itu yang di data ketiga paling 0,1. Untuk yang lainnya sudah tepat. Selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari diskusi kami, yaitu metode ANFIS dapat digunakan untuk memprediksi tingkat stres manusia ketika tidur dengan memanfaatkan input detak jantung dan lama tidur. Langkahnya adalah memuat dataset, menentukan jumlah himpunan fuzzy untuk fungsi keanggotaan tiap variabel input, kemudian membangun struktur FIS, melakukan training, mengekspor FIS yang dibuat, dan kemudian melakukan testing. Dari hasil penelitian yang kami diskusikan, FIS yang dihasilkan memiliki 2 input dan 1 output. 7 fungsi keanggotaan bertipe triangle atau segitiga untuk tiap inputnya. Kemudian 1 fungsi keanggotaan tipe konstan untuk output. 49 rules yang dihasilkan dari 7 kombinasi fungsi keanggotaan dan menggunakan metode Fuzzy-Sugeno. Adapun tingkat error metode ANFIS yang digunakan untuk memprediksi tingkat stres manusia ketika tidur adalah 0,0029084 pada fase training dengan 100 epoch. Kemudian untuk daftar pustaka yang kita gunakan bisa dilihat terdapat 5 daftar pustaka. Mungkin bisa dikunjungi atau bisa dibaca. Oke, mungkin sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.